Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang wanita yang dikucilkan oleh warga kota karena kesalahannya, hidup sendirian karena dia juga tak punya keluarga. Hingga suatu hari, sesosok misterius datang ke rumahnya dan membuat situasi menjadi mengerikan. Satu malam, wanita itu berjuang demi kehidupannya tanpa ada yang akan menolongnya. Nah, bagaimana nasib wanita itu menghadapi sosok misterius tersebut? Langsung kita bahas di alur cerita No One Will Save You 2023 selengkapnya. Seorang wanita bernama Bryn tinggal seorang diri di rumah peninggalan ibunya. Bryn merupakan penjahit pakaian yang membuka usaha di rumahnya. Penduduk sekitar sepertinya tidak menyukai Bryn, sehingga dia hanya menghabisi waktunya di makam ibunya yang bernama Sarah Adams. Atau biasanya, dia hanya menyendiri di rumah saja. Saat hendak pergi mengirimkan pakaian yang telah selesai ia jahit, ia melihat rumput di halaman rumahnya mengering. Rumput yang kering itu membuat pola seperti lingkaran. Ia menyiram bagian rumput yang kering itu dengan air. Kemudian dia pergi mengirimkan pakaian tersebut. Setelah itu, ia singgah di makam ibunya. Saat berjalan menuju ke mobil dari makam ibunya, ia melihat Tuan dan Nyonya Collins. Mereka adalah orang tua dari mendiang sahabatnya yang bernama Maud. Bryn sepertinya takut berjumpa dengan mereka. Sesampainya di rumah, Bryn menuliskan surat untuk mendiang Maud tentang pertemuannya dengan orang tua Maud. Saat sedang menulis, seorang pengantar barang datang. Ia dengan sengaja melemparkan barang kiriman untuk Bryn. Bryn sangat senang dengan paket yang diterimanya. Ia pun mengambil paket itu dan masuk ke rumahnya dengan bahagia. Ia membuka paketnya dan isinya adalah miniatur rumah. Karena penduduk kota itu tidak ada yang menyukainya, ia pun sengaja membuat miniatur kota di rumahnya untuk menghilangkan rasa bosannya. Dari surat yang ia buat untuk mendiang Maud, sepertinya Bryn telah melakukan kesalahan yang besar padanya. Malam itu, saat Bryn sedang tidur, hal aneh terjadi. Tiba-tiba terdengar sesuatu dari arah luar rumahnya. Saat Bryn melihat melalui jendela, ia melihat tempat sampahnya telah jatuh dan berserakan. Bryn pun keluar untuk memeriksanya. Saat akan turun tangga, ia mencoba menghidupkan lampu, namun tidak menyala. Ia juga melihat pintu masuk rumahnya telah terbuka, dan sepertinya ada seseorang di dalam rumahnya. Bryn sangat ketakutan. Dia kembali menaiki tangga dengan perlahan, namun sepertinya makhluk itu sadar dan mengejar Bryn. Bryn segera masuk ke kamar dan menutup pintu dengan perlahan. Saat ingin mengambil sesuatu dari bawah tempat tidur, ia membuat keributan. Bryn mendengar suara makhluk itu mendekati kamar. Ia pun segera bersembunyi di belakang tempat tidur. Makhluk tersebut ternyata adalah alien. Bryn kemudian masuk ke kolong tempat tidur agar tidak ketahuan oleh alien itu. Bryn segera keluar dari kolong dan menutup jendela kamarnya. Bryn kembali turun. Ia mendengar suara seperti ada sesuatu di atap rumahnya. Karena merasa alien itu sudah pergi, Bryn segera berlari untuk menutup pintu rumahnya. Bryn segera mencabut kabel TV, pemutar musik, serta lampu yang ada di rumah itu. Bryn ingin menelpon dan meminta bantuan. Saat akan naik ke atas, Bryn melihat alien itu berada di dalam rumahnya dan sedang menuruni tangga. Bryn segera bersembunyi di samping kulkas. Dia mendengar suara dengungan dari gagang telepon rumah yang tergantung. Ia mengintip dan melihat alien itu mengambil telepon tersebut dan meletakkan gagang telepon itu pada posisinya. Alien itu kemudian mendengar suara nafas Bryn. Dengan kemampuannya, alien itu membuka pintu kulkas dan membuat Bryn terjebak. Saat berlari, pintu masuk rumah itu terlepas dan menghantam kepala Bryn hingga ia terjatuh, dan kepalanya berdarah. Bryn terus berusaha menghindar dari alien tersebut, namun alien itu terus mengejarnya. Alien itu pun tewas.
Brin sangat ketakutan karena telah membunuh alien tersebut. Keesokan harinya, Brin masih merasa trauma dengan kejadian semalam. Ia mendekati alien tersebut. Setelah memastikan alien itu telah tewas, Brin pun menutup jasad alien itu dengan kain. Brin mencoba menghubungi pusat bantuan 911, tapi teleponnya sudah tidak berfungsi. Ia mencoba menghidupkan lampu, tapi sepertinya tidak ada aliran listrik di rumahnya lagi. Namun ternyata air masih tetap mengalir di rumah itu. Brin segera menuju ke mobilnya dan ingin pergi. Namun mobilnya tidak mau menyala. Brin yang putus asa pun kembali ke rumahnya lagi dan membersihkan dirinya. Ia menutup pintu masuknya yang rusak dengan sofa. Setelah itu, Brin ingin pergi ke kantor polisi dengan menggunakan sepedanya. Di jalan, Brin melihat sebuah mobil van dalam kondisi terbalik di tengah jalan, serta rumah tetangganya yang sudah dalam kondisi porak-poranda. Di halaman rumah itu, ia melihat pola yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya di halaman rumahnya. Brin melanjutkan perjalanannya ke kantor polisi dan ingin menceritakan tentang kejadian semalam. Saat sedang berjalan, seluruh warga melihatnya dengan tatapan aneh. Sesampainya di kantor polisi, Brin malah bertemu dengan Tuan dan Nyonya Collins. Nyonya Collins meludah ke wajah Brin. Kemudian Nyonya dan Tuan Collins pun pergi meninggalkannya. Polisi yang ada di sana hanya diam saja melihat kejadian itu. Brin memutuskan pergi dari kantor polisi dengan perasaan sedih. Di jalan, Brin melihat sebuah bus. Setelah itu, ia membeli tiket bus dan berencana pergi keluar dari kota. Di dalam bus, ada seorang pria yang mendekat dan duduk tepat di belakang Brin sambil menatapnya terus. Karena merasa risih, Brin ingin pindah tempat duduk. Supir bus yang melihat seorang pria sedang berjalan merangkak di atas kursi, segera mengerem bus itu hingga pria tersebut tersungkur. Brin keluar dari bus dan berlari secepat mungkin untuk menghindarinya. Brin memasuki hutan dan melihat sebuah rumah besar. Ia mencoba membuka pintunya, namun pintu rumah itu terkunci. Di belakang rumah itu, ia melihat kuburan sahabatnya Maud. Tiba-tiba awan tebal dengan petir menyelimuti kota tersebut. Brin yang ketakutan segera berlari dan melihat para penduduk kota mengangkat tangannya. Brin lanjut berlari lagi menuju ke rumahnya. Dia melihat ada jejak darah yang sepertinya keluar dari tubuh alien tersebut. Ia membuka kain yang menutupi alien itu. Brin mengikuti jejak darah itu, namun sepertinya makhluk yang keluar dari kepala alien itu sudah pergi. Dia memberanikan dirinya untuk melewati malam ini di rumahnya. Ia menghidupkan lentera dan perapian, serta memasak beberapa panci air panas. Ia juga menyimpan sebuah pisau cutter. Brin menutup semua jendelanya dari luar dan menutup bagian dalamnya dengan tirai. Saat berada di dalam rumah, Brin tidak sadar ada sebuah cahaya yang bersinar dari luar rumahnya. Ketika turun, ia melihat satu persatu paku pada kain yang menutupi pintu masuk tercabut dengan sendirinya. Brin melihat ada cahaya yang mengitari sekitar rumahnya. Ia segera bersembunyi ke basement. Saat ingin keluar dari pintu basement, ada alien lainnya yang datang. Brin bersembunyi di sekitar ruangan itu dan mengambil sebuah gunting. Setelah itu, Brin masuk ke dalam kolong meja. Brin mengarahkan gunting ke arah alien tersebut. Namun dengan kemampuannya, alien itu dapat menarik gunting yang dipegang Brin. Dia juga menarik foto yang dipegang Brin. Brin melepaskan foto itu dan segera berlari ke lantai atas. Brin menggigit tangan alien itu dan berhasil terlepas darinya. Setelah itu, Brin mengambil panci yang berisi air panas yang ia masak tadi dan menyiram alien itu dengan air panas. Alien tersebut tampak marah dan mencoba menyerang Brin. Brin berusaha menghindar. Tiba-tiba ada cahaya dari luar yang berasal dari pesawat luar angkasa. Ketika cahaya itu menghilang, alien itu tiba-tiba terdiam dengan posisi yang aneh. Brin berjalan perlahan ke belakang dan menutup pintu.
Namun alien tersebut kembali menyerang dan menghancurkan pintu. Brin mencoba keluar dari jendela, tapi alien itu berhasil menangkap kakinya dan menariknya. Dia terus menyerang si alien dengan menggunakan kayu pel. Setelah itu, Brin keluar dari rumah melalui jendela. Di luar, ia kembali bertemu dengan alien lainnya. Alien kali ini tampak lebih besar dan memiliki kaki dan lengan yang panjang. Saat ingin pergi, ia dihadang oleh seorang pria yang telah dikendalikan oleh alien. Pria tersebut pun menarik rambut Brin dan menyeretnya ke arah alien yang besar tadi. Ada pesawat luar angkasa juga yang sedang terbang di sekitar situ. Alien tersebut sepertinya melakukan suatu gerakan dan membuat pesawat luar angkasa itu menyala. Brin berhasil melepaskan diri dari pria tadi dan menendangnya. Setelah itu, pesawat luar angkasanya pergi. Alien besar tadi kemudian mencoba menangkap Brin. Brin berlari menuju ke rumahnya. Alien tersebut tersangkut di kabel-kabel lampu yang ada di halaman belakang rumah Brin. Saat Brin ingin masuk ke rumah, alien besar itu sudah berada di atap rumahnya dan mengeluarkan suara seperti sedang memanggil sesuatu. Kemudian alien tersebut menyerang Brin. Brin berhasil menghindar dengan cara masuk dan keluar melewati mobilnya. Alien itu terjebak di dalam mobil. Dia mencakar dan menghantam mobil itu hingga tangannya menembus bagian bawah mobil dan membuat tangki minyaknya bocor. Melihat itu, Brin segera mengambil pemantik yang ia simpan. Kemudian dia membakar alien yang tersangkut di mobil itu. Alien itu pun tewas. Tiba-tiba pesawat luar angkasa datang lagi dan mencoba menangkap Brin. Brin menghindar dan berlari masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamarnya. Alien lainnya kembali datang dan mencari Brin di kamarnya. Alien itu melihat foto masa kecil Brin dan Maud yang tergantung di kamar itu. Brin yang melihat alien itu sedang lengah, ingin menyerangnya dengan sebuah piala. Brin berusaha lari dari alien itu. Namun saat memasuki sebuah ruangan, ia terkena cahaya merah yang berasal dari pesawat luar angkasa, sehingga membuatnya tidak bisa bergerak dan terangkat ke plafon rumahnya. Alien itu kembali datang dan mendekati Brin. Dia mengeluarkan suatu makhluk dari tenggorokannya, dan dengan makhluk kecil itu, alien ini ingin mengendalikan Brin seperti mengendalikan manusia lainnya. Brin terbangun dari tidurnya. Ia turun dan memeriksa rumahnya. Brin merasa lega karena semuanya masih sama dan mengira semua yang dialaminya tadi hanya mimpi. Brin juga melihat sahabatnya Maud di rumahnya. Ia meminta maaf kepada Maud. Saat ingin membunuh makhluk kecil tadi, makhluk itu berhasil melepaskan diri. Pesawat luar angkasa itu kembali datang dan melakukan sesuatu pada makhluk kecil tadi. Brin kemudian masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi. Di dalam hutan, ia bertemu dengan seseorang yang mirip dengan dirinya. Ternyata alien itu membuat replika dirinya, kemudian replika itu mencoba untuk membunuh Brin yang asli. Brin yang menyembunyikan pisau cutter di sakunya, kemudian mengambil pisau itu dan menusuk leher replika dirinya itu hingga tewas. Setelah itu, Brin pun meninggalkan replikanya yang telah tewas itu. Saat sedang menyusuri hutan, ia kembali berjumpa dengan alien yang bertubuh besar lainnya. Di dalam pesawat itu, terdapat banyak alien. Salah satu alien itu memegang kepala Brin, dan tiba-tiba Brin mengingat kembali kenangan masa kecilnya bersama ibunya. Setelah itu, Brin juga mengingat kejadian, di mana saat itu ia bertengkar dengan Maud. Maud mendorongnya hingga terjatuh, dan tanpa sadar Brin mengambil sebuah batu, dan memukul kepala Maud dengan batu itu hingga tewas. Itulah sebabnya warga di sekitar rumahnya tidak menyukai Brin, serta Tuan dan Nyonya Collins sangat membencinya. Alien itu ternyata sedang melihat masa lalu Brin. Alien itu saling berkomunikasi dan sepertinya memutuskan sesuatu.
Alien tersebut sepertinya merasa iba dengan masa lalu yang dihadapi Brin, sehingga mereka memutuskan untuk mengembalikan Brin ke bumi. Beberapa saat setelah itu, Brin melakukan aktivitasnya seperti biasa. Walaupun sekarang hanya dia sendiri saja yang manusia normal, sementara yang lainnya hanya replika yang dibuat oleh alien. Brin sangat bahagia karena sekarang ia bisa bersosialisasi tanpa ada seseorang pun yang membencinya. Nah, itu tadi alur cerita No One Will Save You 2023 selengkapnya. Sebuah film tentang perjuangan seorang wanita yang dikucilkan untuk bertahan hidup menghadapi serbuan alien ke bumi. So, berikutnya masih banyak film horor yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.